Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Sisprot acara 1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naufal Dihabatullah, di sini sebagai penanggung jawab Praktikum Sistem Produksi acara 1. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya melakukan forecasting dengan menggunakan aplikasi POM-QM for Windows. Nah, langkah pertamanya untuk melakukan forecasting yaitu kita harus menghimpun data-data yang kita perlukan. Nah, data-data yang kita perlukan yaitu data-data demand periode-periode sebelumnya pada, suatu perusahaan. Nah, ini data-datanya ini udah saya input, data-data yang ada di modul praktikum. Ini udah saya input di sini semua. Nah, langkah selanjutnya itu kita memplotkan data-data ini ke dalam grafik untuk mengetahui data-data ini memiliki jenis plot data apa. Ada plot data konstan, ada plot data tren, dan plot data musiman. Nah, caranya itu ini kita blok semua. Lalu kita klik insert, terus yang lines, terus line with markers. Nah, bisa dilihat ini grafiknya menunjukkan bahwa, data tersebut merupakan data konstan. Karena walaupun ini grafiknya naik turun, tapi naik turunnya itu konstan, kayak segitu-segitu aja dan memiliki range tertentu, gitu. Jadi ini termasuk data konstan. Nah, dilakukan juga pada data selanjutnya, data produk kedua, ini kebetulan udah saya lakukan biar cepat. Ini, mendapatkan grafik seperti ini dan menunjukkan bahwa data tersebut merupakan data tren. Data trennya itu data tren positif karena ini, polanya naik terus dari 250 ke 380 ini datanya naik terus. Nah, ada juga data, tren negatif, yaitu kebalikannya, berarti datanya tuh turun terus gitu loh. Nah, seperti itu. Lanjut ke yang ketiga, data yang ketiga, itu udah saya lakukan juga, didapatkan grafiknya seperti ini dan datanya merupakan data musiman. Karena bisa dilihat di sini, data kita itu berjumlah 24 periode dan merupakan data bulanan. Jadi 12 bulan, kalau ada 24 berarti kan 2 tahun kan gitu, 2 kali 12. Nah, bisa lihat di sini, pada data pertama, terus ini naik kan sampai data ke-12 di sini, ini membentuk suatu bentuk kayak bentuk gunung gitu kan, kayak bentuk gunung. Nah, kalau data musiman itu dia berulang pada suatu periode tertentu. Jadi ini karena dia udah 12 nih kan, sini 12 bentuk gunung, dia berulang lagi, 12 lagi membentuk gunung lagi, seperti ini. Nah, dari periode 13 sampai ke 24 dia bentuk gunung lagi. Ya walaupun bentuk gunungnya nggak persis, tapi ini masih dianggap sebagai musiman karena walaupun ada cekungan di sini karena ya namanya juga data lapangan kan pasti nggak 100% sempurna, seperti itu. Nah, selanjutnya kita buka aplikasi POM-QM-nya. Nah, setelah dibuka, di sini ada, banyak sekali modul tree yang tersedia, ini metode-metodenya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pada sistem produksi. Tapi pada acara satu ini kita gunakan yang forecasting. Lalu pilih yang time series analysis. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Untuk title-nya atau judulnya ini kita isi terserah aja, tapi kita isi aja ini forecasting 1. Forecasting 1. Nah, number of past periods-nya ini merupakan, berapa jumlah data yang kita miliki. Karena tadi kita milikinya ada 24 data atau 24 periode sebelumnya, ini kita isi 24. Nah, untuk row names-nya sebenarnya terserah, tapi karena data kita data bulanan, jadi kita isi yang Januari, Februari, March, seperti itu. Klik OK. Nah, selanjutnya ada tampilan seperti ini. Ini untuk kolom demand-nya kita isikan dengan data yang udah kita himpun tadi. Ini bisa kita salin datanya, yang ini kita blok semua. Lalu kita salin. Lalu kita paste ke sini. Nah, ini udah ada datanya. Lalu kita klik yang ini. Ini merupakan macam-macam metode yang bisa kita gunakan. Nih, karena datanya ini data konstan yang sekarang ini. Nah, itu bisa diselesaikan dengan 3 metode, yaitu ada moving average, weighted moving average, sama exponential smoothing. Nah, yang pertama kita pakai moving average dulu. Nah, setelah kita klik, di sini ada kolom periods to average. Jadi,
kolom periods to average ini merupakan penentuan berapa periode sebelumnya yang akan kita gunakan untuk merata-rata untuk mendapatkan forecasting pada periode selanjutnya. Misalnya nih kita isi ini 4. Jadi ini berarti untuk mendapatkan forecasting di periode ke-25 itu kita akan merata-rata data yang ada di periode ke-24, 23, 22, dan 21. Nah, besarannya ini bebas tergantung kebutuhan perusahaan, tapi harus yang bisa habis dibagi dengan jumlah periode. Misalnya tadi kan kita 24, berarti bisa cuma 4, 2, terus 6, 8, dan lain-lain gitu. Nah, terus kita klik solve. Nah, di sini akan muncul berbagai macam solution yang ada. Ini bisa kita lihat untuk forecasting result-nya. Di sini dengan data yang udah kita isikan tadi, sistem ini membaca bahwa forecasting pada periode selanjutnya, yaitu periode ke-25 sebesar 250 dengan nilai bias sekian, nilai MAD sekian, nilai MSE sekian, nilai standar error sekian, dan nilai MAPE sekian. Nah, selanjutnya ada juga untuk detail and error analisisnya itu ada forecast di bulan-bulan ini, bulan-bulan selanjutnya ini Mei gitu-gitu. Terus ada errornya tuh didapat dari demand dikurangin forecast. Terus ada error mutlak. Terus ada error kuadrat sama persen error. Ini bisa dibahas nanti pada saat praktikum. Terus di sini ada nilai biasnya di setiap periode, ada nilai MAD, MSE, standar error, dan MAPE. Ini nanti juga bisa dibahas pada saat praktikum, dan ini rumus untuk hitung manualnya ini sudah ada di modul kalian. Lanjut, ada tracking signal-nya. Nah, di sini nilai tracking signal-nya ada semua ya. Nah, nilai tracking signal ini yang merupakan satu parameter untuk melihat bahwa metode ini tuh akurat atau tidak dalam melakukan forecasting. Nah, di sini selanjutnya kita klik edit data untuk melanjutkan ke metode yang selanjutnya, yaitu metode moving average, weighted moving average. Nah, pada metode weighted moving average ini terdapat tambahan kolom yaitu weight atau pembobotan. Jadi bedanya dengan yang sebelumnya yaitu pada metode ini kan tadi 4 nih periods to average-nya nih. Berarti 4 periode sebelumnya yang digunakan untuk merata-rata untuk dijadikan forecast ke periode selanjutnya. Nah, 4 periode sebelumnya itu diberikan bobot masing-masing agar hasilnya lebih akurat. Nah, teorinya itu periode yang paling baru atau yang paling recently ini itu memiliki bobot yang paling besar. Nah, terus ke bawah-bawahnya ini semakin lampau ini semakin kecil bobotnya. Ini besarannya juga sebenarnya terserah sesuai preferensi dan kebutuhan, tapi nilainya sama dengan 1 kalau dijumlah. Nah, ini misalnya nih kita isi 0,45, terus 0,25, terus 0,2, terus 0,1. Nah, ini kalau dijumlah hasilnya 1. Lalu kita klik solve. Nah, seperti tadi di sini ada forecasting result-nya, dan dengan metode tadi dan data yang kita isikan tadi, sistem ini meramalkan bahwa next period-nya itu demand-nya sejumlah 246,781 dengan nilai bias, MAD, MSE, standard error, dan MAPE sekian. Nah, untuk solution selanjutnya itu nanti bisa dilihat sendiri, bisa dicoba-coba. Ini sama kayak tadi, biar cepat aja. Terus tadi juga ada graph-nya sebenarnya tapi terlewat. Nah, ini graph-nya ini menunjukkan ada yang hitam itu merupakan grafik data, dan yang biru ini grafik forecast-nya gitu. Nah, lalu kita edit data lagi. Terus kita coba ke metode selanjutnya yaitu exponential smoothing. Nah, pada metode exponential smoothing ini terdapat tambahan kolom forecast. Tapi karena kita tidak punya data sebelumnya, forecast sebelumnya, jadi ini bisa kita kosongkan. Namun di sini ada kolom alpha for smoothing. Jadi nilai alpha ini merupakan nilai konstanta penghalusan pada metode exponential smoothing. Nah, nilainya itu antara lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada 1. Nah, ini tidak ada perhitungan khusus yang
digunakan untuk menentukan nilai ini sesuai kebutuhan dan preferensi perusahaan. Tapi khusus untuk metode exponential smoothing ini bisa kita isikan dengan nilai 0. Karena kalau kita isikan dengan nilai 0, nanti sistem dari aplikasinya ini akan mengenerate nilai alfa yang terbaik menurut nilai MAD dan MSE yang terendah. Seperti itu, yang paling optimal. Ini kita klik solve. Nah, di sini ada keterangan bahwa nilai alfa yang terbaik menurut MAD dan MSE adalah 0,05. Ini dicari MAD sama MSE-nya yang terkecil, seperti itu. Nah, ini ada forecasting result-nya di sini 250 untuk periode berikutnya dan nilai bias MAD, MSE, standard error, MAPE segini. Terus detail and error-nya masih sama kayak tadi. Bisa dilihat sendiri nanti, bisa dibahas juga pada saat praktikum. Seperti itu, tracking finalnya juga seperti ini. Terus graph-nya seperti ini. Nah, ini masih sama kayak tadi, mirip-mirip. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke metode selanjutnya, yaitu metode exponential smoothing with trend. Nah, karena ini udah yang trend, berarti kita harus mengubah atau mengganti datanya dengan data yang trend juga. Itu dengan data produk 2. Nah, ini kita ganti datanya dengan produk 2. Kita salin ke MQM-nya. Ini langsung kita salin. Nah, ini datanya udah terganti. Nah, pada metode ini terdapat tambahan kolom trend. Tadi kan forecast doang, sekarang ada trendnya. Tapi karena kita juga nggak punya data forecast dan data trend sebelumnya, jadi ini kita kosongin nggak apa-apa. Nah, terus perbedaan selanjutnya ada, tadi kan cuma nilai alfa nih yang dibutuhkan, sekarang ada nilai beta. Nah, nilai beta ini juga merupakan nilai konstanta penghalusan, tapi ini nilai konstanta trennya untuk mengukur tren. Nah, kalau tadi di metode sebelumnya nilai alfa ini bisa dikosongkan untuk mencari nilai terbaik oleh sistem, tapi karena di sini ada nilai beta juga, jadi nggak bisa dikosongkan. Karena kalau nilai beta ini diisi 0 atau dikosongkan, nanti hasilnya akan sama aja dengan metode exponential smoothing biasa. Jadi harus kita isi nilainya ini dua-duanya. Bagaimana cara menentukan nilainya? Sebenarnya nggak ada hitung-hitungan secara khusus juga untuk menentukan nilai alfa dan beta ini, tapi bisa kita cari dengan cara trial and error. Nah, untuk mempersingkat waktu, udah saya cari sebelumnya nilai alfa for smoothing-nya itu 0,65 dan betanya itu 0,9. Nah, ini nilainya dapat dari mana? Nilainya ini dapat dari hasil trial dan error kayak saya coba satu-satu nilainya, saya cari dengan alfa sekian dan beta sekian, mana yang nilai MAD, MSE, dan MAPE-nya yang paling kecil. Karena terutama nilai MAD yang paling kecil itu menunjukkan bahwa forecasting itu lebih akurat, seperti itu. Lalu kita klik solve. Nah, ini ada berbagai macam solusinya, kayak tadi bisa dilihat. Nah, dengan cara ini karena ada trennya, jadi beda sendiri nih, dia next period-nya forecast-nya 385,151. Jadi karena dia kayak memforecast-nya tuh naik terus gitu loh, jadi semakin bertambah. Nah, untuk solusi yang lainnya sama kayak tadi bisa dilihat sendiri ya. Oke, terus kita edit data lagi, kita lanjut ke metode selanjutnya, yaitu ada metode multiplicative decomposition. Nah, untuk metode ini kita menggunakan data yang seasonal atau data musiman. Itu data yang ketiga tadi. Ini kita salin lagi data yang ini. Kita copy terus paste ke sini. Nah, ini datanya udah berubah ya. Setelah itu ada kolom season atau musim. Nah, karena season tadi kita itu udah kita bahas ada 12 karena ini data bulanan, jadi kita isi 12. Tapi kalau data kalian season-nya itu season musim, kayak di modul, kayak misalnya kan ada winter, ada spring, ada summer, ada fall, nah itu bisa diisi 4 karena musimnya ada 4. Tapi karena ini kita data bulanan, jadi kita isinya 12. Seperti itu. Lalu ada basis for smoothing, ini kita tetap centered moving average, dan seasonal factor scaling-nya tetap do not rescale factors. Nah, penjelasan untuk
dua ini ada di modul kalian dan bisa ditanyakan pada saat praktikum. Lalu kita klik solve. Nah, di sini agak beda nih karena datanya tadi seasonal atau musiman. Solutionnya ini berupa nih, karena dia datanya musiman, dia akan meramalkan untuk beberapa periode berikutnya. Jadi kan kita sampai periode 24 doang nih. Sekarang ada 25, 26, 27, 28, 29 sampai periode ke-38. Padahal biasanya dia cuma bisa memforecast satu periode setelahnya. Ini juga ada nilai biasnya, ada nilai MAD, ada MSE, standard error, MAPE, dan lain-lain, bisa dilihat sendiri. Nah, untuk melihat nilai forecast finalnya atau yang kita pakai itu yang adjusted forecast yang ini. Jadi untuk periode selanjutnya ini nilai forecast yang ini. Tapi ada nilai unadjusted forecast sama seasonal factor. Ini untuk keterangannya udah ada di modul kalian dan juga bisa dibahas pada saat praktikum. Nah, untuk solutionnya juga agak beda. Nah, untuk detail and errors-nya itu dapat kolom-kolom seperti, bentar saya full screen dulu. Nah, di sini ada CTDMA, ada rasio, ada seasonal, ada smoothed, ada bla 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 ini. Ini juga keterangannya sudah ada di modul praktikum dan bisa ditanyakan juga dan dibahas pada saat praktikum. Nah, pada metode ini menggunakan rasio atau perbandingan untuk melakukan peramalan. Seperti itu. Selanjutnya ada tracking signalnya juga ada. Atau kayak tadi. Terus ada grafiknya. Nah, pada metode ini terdapat 4 buah garis atau 4 buah grafik, yaitu yang hitam itu menunjukkan data, terus yang biru ini menunjukkan forecast, yang pink ini menunjukkan smoothed data atau data yang sudah dihaluskan, dan garis merah ini menunjukkan garis trend, seperti itu. Lalu lanjut kita edit data lagi, kita coba metode selanjutnya itu additive decomposition. Ini juga sama, ini memakai data yang musiman. Bedanya dengan data yang tadi, kalau metode yang tadi, kalau metode yang tadi itu yang multiplikatif itu pakai rasio atau perbandingan untuk melakukan forecast. Tapi kalau yang additive ini menggunakan difference atau selisih untuk melakukan peramalan, seperti itu. Ini tetap 12, ini juga tetap ini kayak tadi sama. Terus solve. Nah, ini yang didapatkan solutionnya seperti ini. Nah, untuk kolom-kolomnya sama seperti tadi. Nih, tapi seperti ini, bedanya ada di detail and error analysis-nya. Kalau tadi di sini itu rasio, kolom ini itu namanya rasio atau perbandingan, tapi di sini jadi difference. Nah, difference ini merupakan selisih dari demand sama yang kolom time ini. Ini 280 dikurang segini, hasilnya segini. Seperti itu. Nah, ini untuk hasil selanjutnya bisa dibahas juga pada saat praktikum. Nah, udah seperti itu. Ini tracking cycle-nya, ini grafiknya. Ini cuma ada 2, data sama forecast. Nah, terus selanjutnya kita akan melakukan verifikasi peramalan, yaitu dengan menggunakan tracking signal. Jadi tracking signal ini merupakan salah satu parameter untuk memverifikasi apakah metode peramalan ini sudah akurat atau belum. Seperti itu. Jadi semakin kecil nilai tracking signal, berarti itu metode itu semakin akurat. Nah, caranya selain melihat nilai tracking signal yang semakin kecil, itu rumus untuk mencari nilai tracking signal-nya itu ada di modul kalian ya, itu bisa dilihat. Nah, caranya juga ini kita harus memplotkan data tracking signal ini ke dalam grafik. Ini kita blok semua, kita salin ke dalam Excel. Nah, untuk mempersingkat waktu, ini udah aku salin datanya, udah di sini. Terus kita bikin ini nih grafik kontrol peta kendali. Nah, ini ada LCL, ada CL, ada UCL. Batas bawah, terus yang di tengah itu, terus sama batas atasnya. Ini kita pakai min 3 sama 3. Lalu kita plotkan ke dalam grafik kontrol. Semuanya. Kita insert. Lalu kita pilih yang line, terus line with markers. Nah, ini bisa kita lihat pada grafik ini ada beberapa data yang out of control kayak ini nih. Tuh. Nah, ini menunjukkan bahwa
tracking signal-nya ini, cukup baik tapi belum sempurna karena masih ada yang keluar garis, keluar out of control walaupun jumlahnya sedikit. Yang idealnya yang menunjukkan bahwa si metode ini lebih akurat kalau, si titik-titiknya ini, datanya ini, dalam grafik ini nggak ada yang out of control atau ya yang paling sedikit out of control dari metode-metode lainnya, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang kurang jelas bisa didiskusikan pada saat praktikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.